Kalau leluhur misalnya ingin menghukum atau menegur, itu pun tidak perlu dengan cara merasuki seperti itu, ya nggak bakal kuat itu. Emang siapa siswa ini kan masih bocah-bocah. Kalau benar-benar diraui atau dilenggahi leluhur-leluhur yang sudah sepuh banget, ya pasti langsung tewas, gitu. Nggak akan kuat badannya. Ibaratnya terjadi konsleting gitu, terjadi hubungan arus pendek, itu pasti yang badan raga para siswa nggak akan kuat, pasti bisa langsung tewas. Didoain orang kemudian gulung komeng panas itu bukan dari efek dari doanya itu, tapi panas itu kebalik. Si orang yang kesurupan itu merasakan kepanasan itu karena apa? Karena disiksa, ditegur dan dirasui oleh makhluk halus itu. Jadi yang mengatakan panas itu bukan makhluk yang masuk, tetapi itu adalah ucapan spontan dari jiwa yang sudah dikuasai oleh energi lain. Di situ itu saya tidak pernah melihat jin ya, karena jin itu bukan asli Indonesia. Jin itu biasanya dari Timur Tengah, terutama yang namanya jin nasibi. Kalau di Nusantara itu ada lagi sejenis, ya ketahuilah bahwa tidak hanya di pura, candi, kuil ya, tetapi di masjid pun sebenarnya banyak makhluk halus yang ada tinggal di situ, cuman panjenengan saja yang mungkin tidak melihat. Tapi semua tempat ibadah itu banyak sekali makhluk halus yang menempatinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mereka kok tidak takut? Bukankah tempat ibadah itu setiap saat dipakai orang untuk berdoa dan bersembahyang? Kenapa makhluk-makhluk itu tidak kepanasan dan tidak kabur takut akan doa-doa? Tempat-tempat seperti itu merupakan stananya atau tempat bersemayamnya para entitas gaib, entitas luhur. Mengenai apa yang terjadi di sini, yang seringkali orang menganggap bahwa kemasukan atau kesurupan massal ini merupakan gangguan dari jin atau lelembut demit penunggu tempat-tempat angker, penunggu pohon, penunggu situs sejarah. Itu sebenarnya pemahaman yang tidak tepat. Karena apa? Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan mengenai kejadian kesurupan massal yang dialami oleh sekolah menengah pertama atau SMP yang ada di Sleman, yakni SMP di Ngaglik dan di Cangkringan. Ini kejadiannya terjadi pada hari Rabu 14 Desember 22. Dan perlu dicatat bahwa kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali, tetapi sudah terjadi berulang kali. Untuk kesurupan massal dengan kasus yang hampir sama, saya mencatat kejadian sebelumnya setidaknya ada 2 kejadian yang saya ketahui dan sempat diberitakan di media nasional, yaitu kesurupan massal yang terjadi karena ada siswa yang mengambil batu candi di Borobudur. Ini kejadiannya pada hari Kamis pada tanggal 5 Mei 2016. Kemudian kasus muncul lagi pada tanggal 11 April 2018, yaitu karena ambil batu sebesar jempol di Candi Prambanan, maka wisatawan kesurupan massal. Ini dialami oleh SMK di Tangerang, tepatnya SMK 4 Tangerang. Sedangkan yang terjadi pada 2016 lalu, kesurupan massal yang mengambil batu di Candi Borobudur, batu kerikil ya, ini juga dari Tangerang. Jadi kalau melihat seragamnya ini masih siswa sekolah menengah atas atau menengah pertama. Nah kemudian untuk yang kejadian baru saja terjadi
yaitu pada tanggal 13 Desember ya. Jadi bukan 14 tapi 13 Desember 2022. Jadi sejumlah siswa SMP asal Kabupaten Sleman yang dikabarkan mengalami kesurupan dalam salah satu kegiatan studi tour di Bali. Ini sempat viral di media sosial, ada di TikTok. Ini menimpa murid-murid di sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 2 Ngemplak dan juga SMP Negeri 1 Cangkringan. Keduanya ada di Sleman. Kasus pertama yang terjadi tahun 2016 itu karena disinyalir mengambil batu candi, walaupun kecil atau sebesar kerikil. Kemudian kejadian yang kedua tahun 2018 itu juga atas pengakuan siswa sendiri telah mengambil batu sebesar batu kerikil ya di kompleks Candi Prambanan. Yang paling ekstrim ini adalah kejadian yang terakhir yang terjadi tanggal 13-14 Desember 2002. Jika memang benar, ini saya kira ini sangat tercela perbuatannya karena ada anak yang sengaja meludahi bahkan menginjak sesaji atau bebanten atau upakara yang biasa dihaturkan oleh warga masyarakat Bali sebagai bagian dari upacara sembahyang, yaitu menghormati para entitas luhur. Yang ada di situ adalah meliputi om buah, om swah, jadi para titah gaib yang ada di level bawah, menengah, dan atas. Terlepas itu memang disengaja atau tidak, yang namanya meludahi sesaji atau menginjak sesaji itu jelas merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi itu dilakukan di Bali atau memang itu sesaji yang dipersembahkan oleh warga masyarakat Hindu yang melakukan sembahyang. Ini sama saja ini sebuah penistaan terhadap agama ya. Ini sama saja lah, ini merupakan bentuk penistaan sebuah agama atau keyakinan yang dilakukan secara terang-terangan ya, bukan melalui verbal tapi ini melalui tindakan kekerasan. Ini sama saja ya, kalau boleh disepadankan yaitu sama saja ini seseorang yang menginjak-injak kitab suci atau apa ya, itu sama aja seperti itu kalau kita bayangkan. Ini ada beberapa catatan yang penting saya sampaikan. Yang pertama untuk para guru, para sekolah, dan yang kedua adalah para orang tua murid ya. Ketika berencana mengadakan tur atau wisata ke Bali seyogyanya, terlebih dahulu para siswa itu dibekali dengan pemahaman dan pemikiran yang waras ya. Disampaikan, jadi para siswa terlebih dahulu sebelum berangkat itu di briefing dan kemudian diberi pengarahan agar supaya tidak melakukan apapun tindakan yang berupa mencela, menghina agama yang lain. Ini sangat penting ditanamkan pada para siswa sebagai prinsip moral yang harus diterapkan, tidak hanya selama melakukan tur ke Bali, tetapi dimanapun tempat, dimanapun berada, di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Karena apa? Itu jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang inkonstitusional, dan sekaligus juga itu menabrak wewaler, menabrak paugeran, dan tentu saja sebagai tindakan yang tidak selaras dengan hukum alam. Bagi para pelaku, kenapa bisa melakukan hal demikian? Tentu yang pertama disebabkan karena adanya kurangnya pemahaman terhadap spiritual, terhadap pemahaman keagamaan secara esensial. Jadi kebanyakan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang memahami agama hanya sebatas kulitnya saja atau hanya sebatas syariatnya saja. Oleh sebab itu perlu disampaikan oleh para guru, pemandu wisata, para orang tua murid itu sebelum anak-anaknya itu melaksanakan studi tour wisata, terutama yang tempat tujuannya itu adalah berkaitan dengan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sakral, wilayah yang wingit seperti tempat-tempat untuk pemujaan dan sembahyang umat beragama ya. Di sini ada pura, ada candi ya. Itu jangan dianggap atau dinilai itu hanya sebagai tempat tujuan semata.
Karena kalau saya melihat itu kesannya kalau orang pergi ke Bali itu ya semua piknik dan hanya untuk menikmati keindahan alam, keindahan pesona arsitek tradisional yang ada di Bali. Tapi banyak orang yang kurang pemahaman akan makna secara metafisika atau makna secara intrinsik, secara metafisik di balik semua arsitektur maupun keindahan alam yang ada di Pulau Bali maupun di tempat-tempat wisata budaya atau situs budaya lainnya yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Pengertian seperti ini harus betul-betul ditanamkan sebelum siswa itu berangkat, bahwa jangan sampai melakukan tindakan ceroboh. Selain itu merupakan tindakan yang bertentangan melawan hukum alam, tindakan yang tidak selaras dengan hukum alam, yang tidak selaras dengan budi pekerti budaya bangsa kita, dan tentu saja itu merupakan tindakan melanggar hukum karena telah mencederai kerukunan antar umat beragama. Itu jelas ada undang-undangnya ya. Ini tolong disampaikan karena bisa saja ya, tindakan seperti itu digugat oleh warga atau umat agama tertentu yang merasa yang memang telah dilakukan sebuah penistaan dan penghinaan. Jadi konkret ya, ini bukan suatu konsep yang sulit untuk dibuktikan, tetapi ini jelas mudah sekali dibuktikan dan mudah menjadi delik hukum atau menjadi kasus hukum. Ini supaya ditekankan betul kepada adik-adik yang masih belum paham, agar supaya tangannya itu tidak neritik, sikilnya tidak neritik, dan mulutnya itu harus dijaga. Tangannya itu tidak neritik, karena biasanya anak-anak itu kan seringkali di tempat-tempat wisata itu suka tertarik oleh suatu benda-benda tertentu yang kelihatannya menarik, benda-benda yang kelihatannya beda dengan yang lain, walaupun tidak ada kesengajaan untuk merusak atau apa, tapi biasanya keinginan untuk memiliki itu yang justru bisa menjadi bumerang ya. Kalau itu dilakukan di tempat-tempat situs sejarah seperti candi, kuil, kemudian vihara, pura ya, itu jelas itu tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan. Karena apa? Tempat-tempat seperti itu merupakan stananya atau tempat bersemayamnya para entitas gaib, entitas luhur. Mengenai apa yang terjadi di sini, yang seringkali orang menganggap bahwa kemasukan atau kesurupan massal ini merupakan gangguan dari jin atau lelembut demit penunggu tempat-tempat angker, penunggu pohon, penunggu situs sejarah, itu sebenarnya pemahaman yang tidak tepat. Karena apa? Jadi begini, ini berdasarkan apa yang pernah dan sering saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ini bukan merupakan sebuah teori ya, tapi ini merupakan kesaksian yang bisa saya rasakan maupun saya lihat ketika saya mengunjungi situs-situs sejarah, baik itu berupa candi maupun pura atau tempat-tempat situs sejarah lainnya. Di situ itu saya tidak pernah melihat jin ya, karena jin itu bukan asli Indonesia. Jin itu biasanya dari Timur Tengah, terutama yang namanya jin nasibi. Kalau di Nusantara itu ada lagi sejenis jenis yang berbeda atau entitas atau bangsa lelembut yang berbeda dari itu, dan mereka itu sangat beragam ya bentuk wujudnya. Itu bukan berarti bisa berubah-ubah wujud atau bentuk, enggak, tapi memang asli bentuknya itu beraneka ragam. Itu kenapa ada di tempat-tempat situs sejarah, ada di candi, ada di pura. Bukan berarti tempat itu merupakan tempat yang kotor, yang tidak diterima Tuhan, atau tempat yang merupakan musuh Tuhan. Itu bukan seperti itu. Ya, ketahuilah bahwa tidak hanya di pura, candi, kuil ya, tetapi di masjid pun sebenarnya banyak makhluk halus yang ada tinggal di situ. Cuman panjenengan saja yang mungkin tidak melihat, tapi semua tempat ibadah itu banyak sekali makhluk halus yang menempatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka kok tidak takut? Bukankah tempat ibadah itu setiap saat dipakai orang untuk berdoa dan bersembahyang? Kenapa makhluk-makhluk itu tidak kepanasan dan tidak kabur takut akan doa-doa? Jadi begini ya saudara, ini sekaligus untuk meluruskan atau mengoreksi pola pikir panjenengan yang masih punya pemahaman seperti itu ya. Sebenarnya makhluk halus apapun itu ya, kalau mendengar doa-doa itu sebenarnya ya mereka nggak salah kok. Mereka itu hidup di situ karena memang habitatnya, karena memang tempat tinggalnya.
karena memang di situ areal atau wilayah kekuasaannya ya. Jadi kalau mereka mau didoain dengan apapun ya mereka nggak punya salah. Dan hukum alam ini maha adil. Hukum alam tidak pernah menyisakan secuil pun ketidakadilan. Walaupun panjenengan mencoba mengusir-ngusir mereka dengan doa-doa atau dengan mantra, tapi mereka itu kan sudah memang haknya tinggal di situ. Maka panjenengan justru menjadi orang yang tidak berhak untuk campur tangan untuk mengusir mereka. Apalagi panjenengan itu di situ hanya sebagai wisatawan, hanya sebagai orang yang piknik. Kok mau ngusir tuan rumah yang didatangi tempat piknik itu ya, itu kan pemikiran yang kalau nggak saya buka seperti ini mungkin ada sebagian pemirsa yang nggak bisa paham gitu loh, bagaimana cara membayangkan hubungan antara wisatawan dengan situs sejarah. Nah, seperti di Bali itu banyak sekali makhluk-makhluk yang di strata bawah atau di level bawah itu yang menjadi semacam garda depan atau tameng yang ada di depan. Jadi di situ banyak sekali makhluk yang aneh-aneh. Jika menyurupi orang itu ya pasti kasar dan biasanya pola tingkahnya juga nggak karuan ya, gedabikan atau ya pokoknya kasar lah. Jadi yang rawuh atau yang nyurupi atau yang merasuki tubuh siswi yang kerasukan ini bukan leluhur, tetapi entitas bawah yang setiap hari 24 jam selalu beraktivitas di situ dan menjaga. Nah, sekarang hubungannya dengan leluhur bagaimana? Kalau leluhur itu kalau memang mau mengoreksi atau mau memberikan teguran pada orang-orang yang telah melakukan suatu bentuk penghinaan atau penistaan terhadap sebuah tradisi adat budaya keyakinan seperti ini, bukan melalui kerasukan massal seperti itu, tapi lebih ke dengan cara yang bijaksana, halus, lembut, mungkin melalui teguran, bisikan ya, bagi yang bisa menangkap. Tapi bagi yang tidak ya leluhur pasti sudah menyerahkan kepada tata hukum keseimbangan alam, memberikan hukuman sendiri. Kalau leluhur misalnya ingin menghukum atau menegur, itu pun tidak perlu dengan cara merasuki seperti itu, ya nggak bakal kuat itu. Emang siapa siswa ini kan masih bocah-bocah. Kalau benar-benar dirawi atau dilenggahi leluhur yang sudah sepuh banget, ya pasti langsung tewas, nggak akan kuat badannya. Ibaratnya terjadi konsleting gitu, terjadi hubungan arus pendek, itu pasti yang badan raga para siswa nggak akan kuat, pasti bisa langsung tewas. Oleh sebab itu, leluhur tidak pernah melakukan nyurupi secara massal tuh, tapi cukup memberikan supoto atau sebdo pendito ratu, cukup memberikan ucapan sebdo dadi. Misalnya kalau ini memang celaka, ini enggak, itu bisa langsung terjadi bagi leluhur. Dan ini bukan berarti leluhur tidak peduli. Leluhur tahu siapa saja orang-orang yang telah melakukan penistaan, pelecehan terhadap sebuah situs sejarah budaya, terhadap situs keagamaan. Ya, tapi yaitu para leluhur itu membiarkan entitas halus yang ada di tempat itu untuk mereka melakukan suatu teguran yang keras. Leluhur itu sifatnya bijaksana ya. Pasti leluhur juga tahu ini semua makhluk penjaga yang ada di sini yang tidak terima dan mereka melakukan pembalasan atau teguran. Orang yang sama diulangi lagi padahal sudah diberi penjelasan. Itu bisa kemudian menewaskan pelakunya. Tapi ini karena mungkin baru pertama kali ya seperti ini, hanya kena kesurupan dan kesakitan. Kalau di sini mereka itu gulung komeng kemudian mendengar didoain orang kemudian gulung komeng panas itu bukan dari efek dari doanya itu, tapi panas itu kebalik. Si orang yang kesurupan itu merasakan kepanasan itu karena apa? Karena disiksa, ditegur dan dirasui oleh makhluk halus itu. Jadi yang mengatakan panas itu bukan makhluk yang masuk, tetapi itu adalah ucapan spontan dari jiwa yang sudah dikuasai oleh energi lain.
Mengatakan panas, panas, panas itu bukan makhluk yang masuk, tetapi itu adalah ucapan spontan dari jiwa yang sudah dikuasai oleh energi lain dari dirinya itu tadi. Maka apa yang diucapkan oleh raga ini menjadi tidak disadari oleh yang bersangkutan. Tapi yang memunculkan suara panas-panas itu memang karena apa? Raganya itu tersiksa, disiksa oleh hawa yang sangat panas ya. Itu sebagai bentuk teguran. Makanya kalaupun sudah bilang panas, 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 tapi kalau kok nggak pergi-pergi malah tetap aja ngendon sampai 1 jam, 2 jam, ya itu bukan yang terjadi, itu bukan makhluk halusnya itu yang kepanasan, tetapi si anak yang kesurupan ini yang kepanasan sedang diberi teguran oleh para makhluk halus. Ya, jangan panjenengan itu mentang-mentang meyakini bahwa doa-doa Anda bisa membakar makhluk halus, ya faktanya tidak bisa. Toh akhirnya para guru juga nggak berhasil mengatasi. Tentu saja para guru kan di sini kan kebetulan nih murid-muridnya pakai kerudung, pakai jilbab. Tentu saja ini sekolah yang juga guru-gurunya juga muslim juga, dan tentu saja kalau berdoa ya dengan cara muslim. Tapi toh doa-doa itu kan tidak membakar, tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya apa? Masalah diselesaikan dengan cara minta tolong, minta bantuan kepada jero mangku. Nah, ini kasus yang paling baru yang terjadi ini kan menimpa SMP Negeri Ngaglik, SMP Negeri 4 Ngaglik Sleman, dan SMP Negeri 1 Cangkringan di Sleman. Ini sebenarnya cukup menampar warga Jogja karena kesannya itu ini warga Jogja yang notabene itu kental dengan budaya, dengan kesantunan, tetapi ini kok ada kasus seperti ini ya. Bahkan yang lebih sadis lagi, ini beritanya ini kan sengaja meludahi, sengaja menginjak atau menendang ya sesaji yang ada di pura, sekitar pura Tanah Lot ya. Walaupun di sini guru kemudian menyatakan bahwa tidak sengaja menendang, ya mungkin entah ini yang benar yang mana, tapi ya bisa jadi karena ini agar supaya situasi dan kondisi tidak makin memanas karena ada penistaan agama, keyakinan yang terang-terangan. Saya tidak membahas soal itu, tetapi saya fokus kenapa ini terjadi kesurupan massal dan apa sebaiknya yang harus dilakukan. Nah, ini saya sekali lagi menggarisbawahi kepada para guru, pengelola perjalanan wisata, dan para orang tua wali murid supaya memberikan pengertian kepada para putra-putranya, anak didiknya, anak kandungnya, agar supaya diwanti-wanti jangan sampai merusak, melakukan suatu tindakan-tindakan yang menista suatu keyakinan, tradisi, budaya lainnya, terutama adat istiadat yang ada di Nusantara ini. Ini merupakan teguran yang sangat keras ya. Makanya ini saya katakan sebatas teguran itu ya karena setelah selesai kesurupan itu kan kemudian para siswa itu bisa kembali recovery dengan cepat dan normal kembali. Jadi tidak sampai ada yang opname atau yang sakit berhari-hari sampai cedera yang cukup parah, itu kan tidak ada karena ini sifatnya teguran. Nah, akan menjadi fatal ketika teguran-teguran seperti ini kemudian diabaikan atau dilecehkan atau dianggap doaku lebih kuat, doaku lebih Tuhanku lebih sakti. Nah, itu justru yang akan mencelakai. Maka jangan pernah, karena apa yang Anda bayangkan itu tidak sama seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang Anda yakini belum tentu sesuai dengan fakta atau kasunyatan atau kenyataan yang ada. Saya pribadi yang sering sekali untuk nangkil, untuk sembahyang, berdoa di pura-pura yang ada di Tanah Lot, saya tahu persis di situ tidak hanya di Tanah Lot saja, tapi di hampir semua pura di Bali. Kita selalu menyaksikan bahwa di situ ada banyak sekali beragam makhluk halus level bawah, dan mereka tidak
mengganggu kita sama sekali. Bahkan mereka itu seperti memberikan penghormatan, memberikan ya merasa tersanjung ke kita datangi. Karena apa? Bukan karena saya sakti, tetapi saya ini bisa bersikap, bisa menempatkan diri saya sebagai seorang tamu, saya sebagai orang yang datang ke sana dan dengan tujuan untuk berdoa, dan saya menebarkan sikap welas asih, saya menebarkan rasa hormat kepada seluruh makhluk hidup, baik yang itu kasat mata maupun tidak, kepada makhluk halus yang level bawah, menengah, apalagi yang atas. Kami tebarkan rasa welas asih itu kepada seluruh makhluk hidup dan mereka sambutannya luar biasa. Mereka tidak akan menyurupi saya, tidak akan menyurupi badan saya. Karena apa? Justru sikap mereka makhluk halus yang level bawah yang menjaga tempat itu justru semedulur atau bersikap sangat bersaudara, ya. Ini bukan berarti saya telah berkonspirasi dengan makhluk halus, bukan seperti itu. Tetapi saya bersahabat dengan seluruh makhluk hidup dan makhluk hidup itu memberikan balasan rasa persahabatan atau paseduluran lebih dari apa yang saya berikan. Itu yang terjadi. Kebaikan akan beresonansi menjadi kebaikan yang lebih besar. Itu nyata, itu ilmu yang real dari para leluhur kita, ya. Itu baru teguran dari para makhluk halus level bawah yang ikut tinggal di sekitar situs atau tempat sembahyang. Belum lagi nanti kalau panjenengan ngeyel, tidak peduli, mengulangi, bisa jadi sabdone para leluhur itu yang akan keluar. Kalau sudah sabdone leluhur yang keluar, tidak perlu ada yang kesurupan, tetapi bisa langsung tumpes, bisa langsung terkena bilahi, bisa lenyap, bisa hilang nyawone. Nah, itu yang terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Maka atas banyaknya kasus-kasus yang sama dan terulang, walaupun diulang oleh sekolah-sekolah yang lain, tapi hendaknya cukup sampai di sini kejadian seperti ini. Mulailah untuk menghormati leluhur, mulailah untuk menghormati para titah alus. Berikan sikap yang bersaudara, sikap yang semedulur, sikap yang penuh welas asih dan penuh rasa santun dan hormat. Itu jauh akan lebih bermanfaat untuk panjenengan. Bahkan ini makhluk-makhluk yang menyurupi secara massal siswa-siswa ini saya yakin kalau saya ke sana, yang terjadi sebaliknya. Mereka justru akan menjaga saya, jangan sampai saya terpeleset, jangan sampai saya mungkin kepanasan terik, atau bahkan ya jangan sampai saya tersakiti raga saya di sekitar itu. Karena apa? Bukan saya sombong ini, ya, bukan. Karena saya hanya menerapkan lakune wong urip yang kudu apa? Kudu bisa memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu akan menjadi sikap kita memasuh malaning bumi. Nah, itulah kita menjadi pribadi yang mampu untuk memasuh malaning bumi, membersihkan malapetaka yang ada di muka bumi. Kalau yang seperti ini kejadiannya, itu justru menciptakan malapetaka, telah menyinggung kehormatan harga diri makhluk yang lain, dan kemudian berbalik menjadi bumerang, menjadi petaka buat diri sendiri. Maka yang seperti itu tidak bisa dikatakan memasuh malaning bumi, tapi justru menimbulkan malapetaka di bumi. Nah, oleh sebab itu Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Segala angkara murka, segala itu akan lebur karena sikap yang welas asih yang kita terbarkan. Itu ya. Dan saya berikan tip yang lebih konkret lagi, selain kita menebarkan sikap welas asih dan hormat di mana tempat-tempat yang kita kunjungi, dan itu merupakan tempat bukan tujuan wisata biasa, tetapi itu merupakan tempat sembahyang umat beragama, maka hormatilah, jaga mulut, jangan ngomong yang jelek-jelek, jangan ngomong yang jorok, bersikaplah santun. Saya begitu
mendekat di pura dan mau masuk ke dalam pura, saya selalu sungkem kepada siapa? Ya kepada entitas luhur, karena di situ banyak orang-orang yang sangat sepuh yang telah mendahului kita, nenek moyang kita, leluhur kita yang telah merintis bangsa besar ini. Maka saya berikan hormat kepada beliau-beliau. Karena beliau bukan tentara, maka hormat saya begini. Cara orang Jawa, Bali, dan orang Nusantara. Bukan seperti ini militer. Terus selain dari tip itu juga ucapkan uluk salam. Uluk salam ya, kalau panjenengan terbiasa dengan assalamualaikum, monggo. Kalau panjenengan terbiasa dengan rahayu, monggo. Kalau panjenengan terbiasa dengan say hello, monggo. Tetapi pada intinya itu semua adalah sekedar bahasa lisan atau verbal. Tapi ada esensi yang lebih penting, yaitu mengartikulasikan, menunjukkan sikap hormat dan belas asih panjenengan kepada seluruh makhluk hidup. Itu yang akan membawa keselamatan. Doa untuk minta selamat tidak cukup. Saya yakin yang kesurupan di sini pasti sudah dipandu oleh para gurunya ketika mau berangkat perjalanan untuk mengucapkan doa agar selamat. Tetapi kenapa masih ada seperti ini terjadi? Ada peristiwa seperti ini. Ya karena doa yang di mulut itu tidak cukup. Tanpa dibarengi dengan sikap, maka ucapan di mulut itu tidak akan ada artinya. Doa-doa itu tidak akan ada artinya. Tidak akan terus kemudian Tuhan begitu saja melindungi. Tetapi Tuhan juga akan melihat sikap Anda. Apakah selaras dengan doa itu apa tidak? Wong doanya aja minta keselamatan, tetapi di tempat tujuan malah membuat celaka, malah membuat penghinaan, penistaan terhadap umat yang lain, bahkan terhadap lintas makhluk hidup, terhadap entitas bangsa halus. Di mana panjenengan mau digaransi keselamatannya? Karena keselamatan hanya untuk orang yang pantas. Orang yang pantas mendapatkan keselamatan itu adalah orang-orang yang selalu melindungi yang lemah, selalu melindungi orang lain, selalu menebarkan welas asih, menaungi energi welas asih itu untuk keselamatan bersama. Ya, paham ya? Jangan sampai terulang. Ini sudah cukup. Kesurupan massal siswa Tangerang di Yogyakarta ketika mengambil batu di Candi Borobudur, dan yang kedua kesurupan massal di Jogja juga, siswa yang sedang piknik bertamasa dari Candi Prambanan, dan di sana juga mengambil batu-batu candi. Jangan pernah meremehkan kearifan lokal, jangan pernah meremehkan spiritual Nusantara, spiritual asli Nusantara, jati diri Nusantara, lokal wisdom Nusantara. Jangan pernah meremehkan, karena Anda akan terbentur, akan terantuk batu ketika Anda meremehkan. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Percaya atau tidak percaya, Anda akan kalah kasunyatan yang terjadi atau kenyataan yang terjadi. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersane Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.